semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Rosa Amalia dari RA2 semester 4 Prodi PGSD. Nah, materi kali ini yang akan aku bahas adalah gaya dan gerak. Tujuan pembelajaran, memahami pengertian gerak dan gaya, mengetahui jenis-jenisnya, menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak, dan menemukan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu gerak? Gerak secara sederhananya, gerak terjadi ketika posisi benda berubah dari tempat asalnya. Untuk mengetahui benda bergerak atau tidak, kita butuh titik acuan, yaitu tempat yang kita jadikan patokan. Nah, misalnya saat kita naik mobil, posisi kita berubah dari rumah menuju sekolah. Nah, berarti itu bergerak. Tapi jika kita melihat tas yang ada di pangkuan, posisinya tidak berubah terhadap diri kita, maka tas itu dikatakan tidak bergerak menurut patokan kita. Selanjutnya, jenis-jenis gerak. Nah, yang pertama, gerak lurus. Bergerak mengikuti garis lurus. Nah, yang kedua, gerak berputar, bergerak berkeliling pada posisinya. Nah, yang ketiga, gerak bolak-balik. Gerak bolak-balik seperti apa? Bergerak ke depan dan ke belakang secara berulang. Itu disebut adalah gerak bolak-balik. Selanjutnya, apa itu gaya? Nah, gaya adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada benda. Uniknya, kita tidak bisa lihat gaya secara langsung. Nah, tapi kita pasti bisa melihat atau merasakan hasil kerjanya. Nah, gaya itu memiliki satuan pengukuran yang disebut Newton. Dan untuk mengukurnya, kita menggunakan alat bernama dinamometer. Ada banyak jenis gaya yang ada di sekitar kita. Mari kita bahas satu persatu. Selanjutnya terdapat macam-macam gaya. Yang pertama yaitu gaya otot, di mana gaya ini berasal dari tenaga tubuh kita atau hewan. Nah, kita gunakan saat mengangkat tas, menulis, memanah, atau kita berkuda. Lalu yang kedua terdapat gaya gravitasi bumi, yang dimana adalah gaya tarikan bumi yang membuat semua benda itu jatuh ke bawah. Nah, tanpa gaya ini juga semua benda itu akan melayang di udara seperti di luar angkasa. Nah, yang ketiga terdapat gaya gesek, di mana gaya ini muncul saat dua pertemuan benda saling bersentuhan. Di mana gaya ini, gaya ini ada yang menguntungkan seperti membuat kita bisa berjalan, tapi juga ada yang merugikan, misalnya membuat sepatu kita cepat rusak karena terdapatnya gesekan. Lalu yang keempat terdapat gaya magnet, di mana gaya magnet ini bisa menarik benda yang terbuat dari besi atau baja. Nah, kita bisa menemukannya di pintu lemari kulkas atau mainan magnet. Lalu yang kelima terdapat gaya pegas. Nah, gaya pegas itu muncul pada benda yang elastis. Contohnya seperti kita menarik karet, gelang, atau duduk di kasur pegas. Lalu yang terakhir terdapat gaya listrik statis, di mana misalnya penggaris plastik yang digosokkan ke rambut bisa menarik potongan kertas kecil. Lalu selanjutnya ada manfaat dan kerugian gaya gesek. Nah, yang pertama, manfaatnya itu membuat kita dapat berjalan tanpa tergelincir. Yang kedua, membantu pengereman kendaraan. Nah, yang ketiga, manfaatnya itu memudahkan kita untuk memegang benda. Nah, kerugiannya apa sih? Pasti ada manfaat dari kerugiannya. Nah, kerugiannya itu menimbulkan panas pada mesin kendaraan. Dan yang kedua, membuat bagian kendaraan itu menjadi cepat aus. Apalagi kalau sering digunakan gitu kan. Lalu yang ketiga itu kerugiannya adalah menghambat gerak benda.
Lalu apa sih hubungan gaya dan gerak? Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungan keduanya. Nah, ternyata gaya itu memegang peran penting dalam keadaan gerak benda. Yang pertama, gerak itu membuat benda yang diam menjadi bergerak. Nah, contohnya bola. Bola yang diam akan bergerak saat ditendang. Nah, yang kedua, gaya itu membuat benda bergerak menjadi berhenti. Contohnya, bola yang berguling akhirnya berhenti karena terdapat gaya gesekan. Lalu yang ketiga, terdapat gaya mengubah arah gerak, di mana contohnya itu permainan sepak bola mengubah arah bola dengan kakinya. Lalu yang keempat, terdapat gaya mengubah kecepatan. Contohnya itu mendorong sepeda lebih kuat, maka sepeda akan melaju lebih cepat. Nah, lalu yang kelima, yang terakhir, gaya juga bisa mengubah bentuk benda. Contohnya, panah liat yang dibentuk menjadi berbagai bentuk. Lalu, contoh penerapan dalam kehidupan. Yang pertama, contohnya ada anak bermain ayunan, di mana terdapat gaya otot. Lalu ayunan itu bergerak bolak-balik. Nah, lalu yang kedua ada turun hujan dari langit, di mana terdapat gaya gravitasi, di mana air bergerak ke bawah. Lalu yang ketiga ada sepeda berhenti, di mana terdapat gaya gesek, gerak berhenti. Lalu yang keempat ada pintu otomatis magnetik, di mana terdapat gaya magnet, di mana pintu itu bergerak. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada mencet penghapus, di mana terdapat gaya otot. Nah, bentuk menghapus berubah. Lalu kesimpulannya adalah gerak adalah perubahan posisi benda, sedangkan gaya adalah penyebabnya. Dua hal ini sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa menjadi manfaat dan ilmu untuk teman-teman yang menonton. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.